tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Masyarakat yang pluralis diawali dari sebuah keluarga yang harmonis. Masih di I'm Possible, inspirasi Yeni Wahid, teguh dan tak kenal lelah. Dari impossible jadi I'm Possible. Mbak Yeni, kalau ngomongin anak muda sekarang pasti suka galau tentang yang namanya jodoh, ya kan? Nah, terutama yang jomblo ya. Terutama yang jomblo, betul. Nah, Mbak Yeni kan sempat bilang bahwa jodoh itu cari jodoh gampang-gampang susah lah ya. Oh, iya. Dan doa orang tua itu sangat membantu. Betul, betul. Punya pengalaman menarik dalam menemukan jodoh? Saya jomblo lama banget loh Mbak Mary. Oh, iya. Waduh, gagal mulu dalam bercinta, cuy. Kayak lagu apa ya. Iya. Nah, tapi kemudian pada akhirnya berhasil menemukan jodoh saya, agak lumayan juga. Nah, saya merasa bahwa doa orang tua saya itu menentukan. Menentukan karena apa? Mereka kan hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yeah. Nah, suatu hari saya bertemu dengan seorang bunyai itu istri kiai biasanya. Kemudian beliau memberikan nasihat, nak, kalau kamu ingin jodohmu sampai, kamu minum air cucian kaki ibumu. Gitu. Air cucian kaki ibu? Iya. Terus diikutin? Saya pikir, aduh nothing tulus sudah, sudah desperate kan. Tapi sebetulnya bukan air cucian kaki ibunya itu ya Mbak. Ini supaya orang juga nggak keliru. Betul. Menurut saya meminum air cucian kaki ibu itu adalah simbol dari keikhlasan kita sebagai anak. Bahwa kita kemudian begitu tawadu, begitu cinta kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Nah kalau sudah sampai titik itu, maka langit kemudian akan membuka semuanya. Itu untuk menurut saya. Dan akhirnya dipertemukan dengan dengan suami saya. Dengan cara yang juga sungguh apa agak ya, ajaib dikit. ya. Jadi memang waktu itu kita sedang kampanye ya. Suami saya pada waktu itu sedang bergabung dengan sebuah partai politik. Nah kita sedang memberikan suara kita untuk partai politik tersebut ya. Nah di sana ada ayah saya, ada tokoh-tokoh lain, semua orang pengennya salaman sama beliau-beliau itu. Kita ini apalah kan, jadi didorong-dorong ke samping gitu, orang puluhan ribu. Rame banget ya. Rame banget. Nah saya udah kedorong-dorong gak karuan, nah udah makin menjauh dari bapak. Tiba-tiba dari belakang saya ada tangan yang beginiin, melindungin gitu. Wow. Cie. Saya malah, aduh siapa sih ini berani-beraninya, cie. Tapi begitu nengok ke atas, oh agak lumayan boleh ya. Parah ya. Oh, jadi ini suami saya pasti sebel diceritain gini. Di situ awal pertama kali bertemu ya? Disitulah iya, cinta pada dorongan pertama. Cinta pada dorongan pertama. Kemudian dia ke rumah dan rupanya hati bapak saya juga terebut. Karena apa? Dia ke rumah langsung mijetin kakinya Gus Dur. Berarti ini cara lebih ampuh. Kalau zaman dulu kan ke rumah bawa martabak. Martabak juga Mbak. Oh martabak juga. Ada plus-plusnya. Iya, itu mijetin kaki. Dan kemudian mungkin bapak ibu saya melihat ini orang yang ketulusan dan orang yang bisa dititipin anaknya kira-kira. Kebaikan hatinya, ya sudah. Nggak lama kemudian kita menikah. Dan menikah. Dan ini juga menjadi salah satu dari 3 ramalan Gus Dur untuk Yeni Wahid yang akhirnya menjadi kenyataan. Ya, salah satunya termasuk pernikahan. Iya, jadi waktu itu tahun 2009. Nah, waktu itu saya minta izin kepada Bapak. Kami sudah serius Pak, saya dan Mas Faris. Minta izin menikah tahun depan. Bapak bilang, oh jangan, bulan depan aja. Bulan depan. Mau nikah dengan sebanyak itu koleganya Bapak dan Ibu saya, merencanakan pernikahan, kan susah kan. Saya tawar-tawar, akhir tahun ya Pak, enggak, harus lebih cepat. Dan kemudian kita settle Oktober. Dan ternyata pada bulan Desember Bapak pergi meninggalkan kita semua. Udah ada firasat berarti ya. Iya. Oke, itu yang pertama yang akhirnya menjadi kenyataan ya. Yang kedua itu tentang kehamilan anak pertama. Iya. Nah, kemudian saya waktu itu hamil anak pertama. Seminggu ya, mungkin sekitar semingguan gitu. Saya matur ke Bapak, ini seminggu sebelum Bapak meninggal. Pak, saya hamil.
nanti kalau misalnya lahir saya mau kasih nama anaknya Abdurrahman, saya bilang gitu. Sok tahu banget kan, udah ini mendahului takdir. Makanya saya mau kasih nama Abdurrahman. Bapak ketawa tapi ketawanya yang nggak setuju begitu. Kenapa gitu? Yang saya tahu betul bahwa beliau nggak setuju. Ternyata bener lahirnya cewek, lahirnya perempuan, itu juga. Oke. Gitu. Dan ada satu lagi ini ketika ayahanda menjadi presiden, katanya tuh sebenarnya juga sudah ada ramalan firasat, tapi orang tetap kaget. Gus Dur menjadi presiden itu banyak sekali. Memang orang-orang yang bercerita bahwa Gus Dur sudah mengatakan jauh-jauh sebelumnya, bahkan berapa puluh tahun sebelumnya. Banyak yang tidak percaya. Dan kalau keluarga sendiri sih kita ikut aja. Tapi memang waktu itu kita hanya mendampingi Bapak. Kita juga tidak terlalu berpikir bahwa kansnya akan besar. Gus Dur baru sembuh dari stroke. Kehilangan semua penglihatan. Jadi kayaknya kok agak impossible. Ya, agak impossible. Nah, jadi pada waktu kemudian Gus Dur betul-betul terpilih, ada momen juga yang beberapa detik yang saya nutup muka begini, nggak percaya juga beneran nih gitu. Nah, ternyata banyak membawa perubahan untuk bangsa Indonesia pastinya. Kalau berbicara tentang sosok ayah, pastinya mungkin seorang Yeni Wahid sangat punya kedekatan dengan ayah ya? Ya, kalau soal kedekatan kita semua bersaudara 4 orang putri Gus Dur tuh sama dekatnya. Cuma mungkin kita punya momen-momen unik sendiri. Kalau saya punya momen unik saya waktu SMA nih. Bapak saya itu kan orang Jawa dan dibesarkan di pesantren tradisinya. Sehingga nggak bisa mengekspresikan kecintaannya pada anaknya dengan ekspresif, dengan terbuka. Padahal saya kepengen banget bisa gelendotan, saya kepengen bisa manja-manjaan, teman-teman saya lainnya bisa gitu. Akhirnya saya mikir, kemudian saya melihat sebuah quote Mbak, sebuah batang pohon itu makin muda dia masih bisa dibengkokkan. Begitu tua nggak bisa, jadi lurus, kaku. Saya pikir saya yang harus berubah, bukan Bapak, saya yang harus mencoba. Suatu hari Bapak sedang duduk di sofa, saya duduk sebelahnya, terus saya rangkul begini, ya kan? Bapaknya bingung, badan langsung kaku, sek. Saya juga bingung, kaku juga. Jadilah kita berdua duduk selama 5 menit dengan saling kaku. Tapi terus gimana nih? Saya nekat aja, tetap aja begitu. Lama-lama Bapak badannya jadi lebih lemes, rileks. Nah, di situ hambatan psikologis antara saya dengan Bapak untuk gelendotan jadi sudah hilang. Sejak saat itu semua gelendotan aja mau kayak gimana nggak masalah sama sekali. Nah, itu momen yang buat saya, ya ini momen spesial saya dengan Bapak. Wow. Ada sebuah quotes dari Yeni Wahid malam ini untuk kita semua. Dalam perjalanan mencari Tuhan, kadang manusia justru bertindak seolah dialah Tuhan. Dan justru menyakiti makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita ingin mengagungkan Tuhan, cara terbaik bagi kita adalah dengan cara menebar kebaikan kepada semua makhluk Tuhan. Kita kali ini ingin ngasih kesempatan untuk audiens yang sudah hadir di studio yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Yeni Wahid. Jadi jangan silakan. susah-susah ya. Yang ingin bertanya? Yes. Oke, wah. Kalau gitu mungkin Ibu yang pakai jilbab hijau, yes, bisa berdiri Bu. Kenalan dulu namanya siapa? Selamat malam Miss Mary dan Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rai. Ibu Rai. Ibu Rai, Iya. Oke. Saya pengen tahu nih cara membagi waktu Bu Yeni dengan kegiatan Bu Yeni yang terlalu padat di luar, dengan keluarga dan 3 putri di rumah. Sementara saya sendiri kan ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4, susah banget nih ngatur kegiatan anak-anak di rumah. Gitu. Terima kasih. Thank you buat pertanyaannya Bu Rai. Iya Mbak. Nah ini nih pasti banyak sekali pertanyaan. Pertama-tama terima kasih Bu Rai atas pertanyaannya. Yang paling utama adalah kalau buat saya menciptakan sistem Bu. Sistem dalam keluarga di mana anak-anak tetap teropeni ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini kan kita mendapatkan support sosial ya, support system, ada mbaknya anak-anak yang sangat membantu saya. Lalu kalau kemudian saya dan suami pergi ke luar negeri, maka mertua datang atau dititipkan ke ibu saya.
Tapi sebisa mungkin saya dan suami itu punya kesepakatan. Kalau saya sedang pergi ke luar negeri, dia di Indonesia. Kalau dia pergi ke luar negeri, saya di Indonesia. Tapi ada kadang-kadang ya 1-2 kali ya mau nggak mau pergi bareng. Nah, baru mertua datang menyelamatkan suasana. Yang paling penting anak-anak itu diciptakan ada sebuah rutinitas yang mereka jalani. Ngaji jam berapa, belajarnya bagaimana. Dan saya kontrol, pasti saya kontrol langsung. PR pun saya berusaha untuk bantu. Kemudian harus sangat terlibat. Kalau pas saya di rumah, saya berusaha untuk ngelonin anak-anak kalau malam. Walaupun mungkin secara fisik saya jauh, tapi kita bisa video call, telepon-teleponan, kemudian komunikasi dengan guru. Saya berusaha juga sebisa mungkin sering ke sekolah anak. Kebetulan sekolah anak-anak saya itu sangat sistemnya melibatkan orang tua sekali. Jadi kalau anak pertunjukan di sekolah ya kita datang. Sebisa mungkin begitu. Ada parents teacher meeting. Iya, betul. Katanya keluarga sukses itu ada formulanya. Nah, apa formula sukses ala keluarga bahagia? Yeni Wahid, dan yang paling penting, apa aja yang biasanya dilakukan tradisi di bulan Ramadan? Nanti kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi Impossible. Banyak orang-orang yang pikirannya sama dengan Gus Dur, maka keutuhan, kerukunan, toleransi di negara kita ini mungkin masih bisa kita pertahankan dan selalu kita jaga. Tapi kalau tata nilai kehidupan, justru orang kota harus belajar dari orang desa menurut saya. Iya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.